Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita awali dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Doa selesai. Oke, sebentar aku mau share screen dulu. Bentar, link maaf. Sebelumnya kalian bisa absen dulu ya, teman-teman. Aku tunggu sampai 19.43 buat kalian semuanya absen. Oke, karena udah jam 19.43, yang belum absen nanti bisa nyusul. Aku mulai ya, teman-teman. Aku share screen dulu. Oke, kali ini kita masuk ke materi ekonomi kelas 10, yaitu Bank Sentral, Sistem, dan Alat Pembayaran. Sebelum masuk ke materi, kita kenalan dulu sama aku. Lalu teman-teman, kenalin aku, Bilhoifana Ardianti. Aku dari Sukoharjo. Aku kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta di jurusan manajemen. Segitu aja kenalannya. Ini ada Instagram aku, ada Telegram aku. Buat yang mau nanya-nanya tentang jurusan manajemen atau yang lainnya, boleh banget ke Instagram atau ke Telegram aku. Oke, teman-teman, kita kenalan bab dulu nih. Bab-bab apa aja, subbab geng ya seharusnya. Subbab apa aja yang ada di Bank Sentral, Sistem, dan Alat Pembayaran. Yang pertama tentunya ada Bank Sentral. Yang kedua ada sistem pembayaran. Dan yang ketiga alat pembayaran tunai atau uang. Yang keempat yaitu alat pembayaran non-tunai. Oke, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu Bank Sentral. 1. Sejarah Bank Sentral. Bank Sentral itu disebut juga sebagai Bank Indonesia. Didirikan pada tanggal 1 Juli 1953. Berdirinya Bank Sentral didasarkan pada UU nomor 11 tahun 1953. Bank Indonesia merupakan hasil nasionalisasi dari Djafas Bank. Djafas Bank juga menjalankan kegiatan komersial serta ditetapkan sebagai bank sentral. Namun, peran ganda yang dilakukan Bank Indonesia mengakibatkan perkembangan moneter menjadi tak sehat lagi dan mengganggu jalannya perekonomian di Indonesia. Pada akhirnya lahirlah
UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Sentral. Nah, jadi di sini Bank Sentral dulu itu belum ada. Adanya dulu tuh Gejavas Bank. Nah, karena Gejavas Bank ini tuh dianggap enggak memenuhi tugasnya karena dia memiliki peran ganda, maka dia dinasionalisasi, lebih ringkaskan menjadi Bank Indonesia atau Bank Sentral ini. Seperti itu ya teman-teman. Yang kedua, pengertian Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Bank Sentral adalah simbol kedaulatan dan moneter dan ekonomi. Nah, jadi kalau yang ngeluarin mata uang kita dan lain-lain kayak gitu tuh, itu pengertiannya Bank Sentral. Nah, yang dimaksud simbol kedaulatan moneter dan ekonomi di sini tuh kayak semisal kekayaan negara atau kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia, terus keuangan negara. Nah, itu tuh yang mengatur ini tuh Bank Sentral. Ya, maka disebut sebagai simbol kedaulatan moneter dan ekonomi. Seperti itu, teman-teman. Sebelum masuk ke slide selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Oke, teman-teman, kita lanjutin aja ya. Mungkin belum ada pertanyaan. Kita lanjutin ke slide berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke fungsi bank sentral. Sebagai bank dari pemerintah dan sebagai bank umum, dan bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan moneter secara berkelanjutan, transparan, dan konsisten. Nah, fungsi bank sentral ini sendiri mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan melaksanakan kebijakan moneter. Biasanya, Bank Sentral sendiri juga berfungsi sebagai pengawasi peredaran uang agar tidak terjadi inflasi, seperti itu. Terus tujuannya Bank Sentral yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain. Nah, ini juga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa ini tuh kayak untuk menghindari inflasi juga ya teman-teman. Kayak supaya barang yang beredar itu, uang yang beredar itu sejalan dengan barang-barang yang diedarkan atau diperjualbelikan seperti itu. Selanjutnya yaitu tugas Bank Sentral. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Mengatur dan mengawasi bank. Nah, ini yang poin ke-1 dan poin kedua ini tuh mirip-mirip ya sama fungsi dan tujuannya. Nah, yang poin ketiga di sini mengatur dan mengawasi bank yang dimaksud karena bank sentral itu sebagai sentralnya dari bank-bank di negara Indonesia, maka bank sentral wajib mengatur serta mengawasi bank. Jadi kedudukan bank sentral sendiri di sini merupakan memiliki kedudukan tertinggi di antara bank-bank yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya, wewenang bank sentral. Wewenang bank sentral di sini ada 3, yaitu menetapkan penggunaan alat pembayaran, seperti alat pembayaran tunai, alat pembayaran non-tunai, seperti itu. Yang kedua adalah melaksanakan pengawasan bank,
Dan yang ketiga, melakukan pengendalian moneter. Sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, bentar, ada chat yang masuk. Kak, yang dimaksud dengan inflasi itu apa ya? Jadi inflasi itu kayak harga barang itu tuh cenderung tidak stabil dan uang itu beredarnya itu lebih banyak daripada barang-barang yang ada di pasaran. Jadi kebutuhan akan barang itu tuh tidak tercukupi. Nah, seperti itu yang disebut dengan inflasi ya, teman-teman. Kan faktor-faktornya itu ada banyak, bisa seperti kenaikan harga, itu tuh juga mempengaruhi inflasi. Kayak kemarin harga minyak itu sempat naik-naiknya. Nah, itu tuh kayak secara lambat laun juga akan mengakibatkan inflasi, tetapi oleh pemerintah Indonesia sudah ditangani dengan baik karena harga minyak sekarang sudah dipukul sama rata 14.000 kalau nggak salah. Seperti itu. Itu yang dinamakan inflasi. Kita lanjut ke slide berikutnya ya, teman-teman. Peranan bank sentral. Bank pertama yaitu bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, maka bank sentral adalah pemegang hak tunggal atau hak oktroi dalam pengedaran uang kertas atau uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Yang dimaksudin di sini itu haknya dari pengedar uang, kertas, sebagainya itu tuh hanya berada di bank sentral saja. Bank-bank lain tidak berwenang, tidak memiliki hak untuk mengawasi pengedaran uang, membuat uang, seperti itu. Bank-bank lain tidak mempunyai hak dan wewenang. Lalu berikutnya yaitu Bankers Bank. Sebagai Bankers Bank, maka bank sentral adalah bankir dari bank-bank. Bank sentral berkedudukan sebagai salah satu sumber dana bagi bank lainnya. Jadi semisal kayak Bank BCA nih, dia membutuhkan uang karena nasabahnya ada yang ingin kredit. Namun Bank BCA itu tidak mempunyai uang yang cukup. Nah, maka Bank BCA berhak memiliki hak untuk meminta uang dari Bank Indonesia karena ia merupakan bankers bank, yaitu salah satu sumber dana bagi bank yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya, sebagai lender of the last resort, Bank Sentral memberi pinjaman pada tingkat terakhir. Artinya, Bank Sentral dapat memberi pinjaman kepada bank dalam bentuk fasilitas kredit, likuiditas darurat. Nah, ini juga mirip-mirip kayak yang aku jelasin sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya yaitu pelaksana kebijakan moneter. Di sini yang dimaksudkan, Bank Sentral mengeluarkan kebijakan beberapa instrumen moneter, di antaranya operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, kredit selektif, dan sebagainya. Nah, di sini tuh seperti yang pasar terbuka, fasilitas diskonto, dan kredit selektif ini tuh juga salah satu untuk menghindari inflasi ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan.
Di sini ada pertanyaan nih. Moneter itu apa ya, Kak? Jadi moneter itu seperti kebijakan dalam ekonomi untuk mengatur keuangan. Seperti itu. Jadi kalau yang berhubungan dengan kebijakan dan keuangan itu tuh biasanya disebut dengan moneter. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain lagi teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan soal. Kak, izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Kan Bank Indonesia di Indonesia itu bank kan nggak cuma dari bank negara, maksudnya ada juga bank-bank swasta kayak misalnya Bank Andara, Bank Artos gitu. Nah, bank-bank swasta itu apa juga ada di bawah naungan Bank Indonesia? Sorry, bisa diulangi lagi? Kok macet-macet ya Gi saya? Aku ulangin ya, Kak. Kan di Indonesia itu ada juga bank-bank swasta, misalnya kayak Bank Andara atau Bank Artos, Bank Bisnis Internasional. Nah, bank-bank swasta itu apa juga ada di bawah naungan Bank Indonesia? Atau yang di bawah naungan Bank Indonesia cuma bank-bank dari negara? Biasanya bank-bank yang berada di naungan negara itu bank-bank swasta yang memang milik pemerintah ya. Kemungkinan yang aku baru dengar sih Bank Andara itu kemungkinan itu tuh bukan berada di bawah naungannya negara ya. Setahuku negara itu hanya memfasilitasi bank swasta yang ada di negara aja sih, seperti kayak Bank BRI, maaf, maaf. Kalau BRI itu lebih ke bank negara sih sebenarnya. Berarti intinya nggak semua bank di Indonesia itu ada di bawah naungan bank sentral ya, Kak? Iya, jadi kayak sepertinya hanya bank-bank tertentu. Saya belum menemukan yang tentang bank-bank kayak seperti Bank Andara seperti itu tuh merupakan bank swasta milik negara apa bukan tuh aku belum kurang tahu ya. Mungkin nanti kalau aku tahu aku kasih tahu ke kamu. Oke, makasih jawabannya, Kak. Oke, sama-sama. Kita lanjut ya teman-teman ke pertanyaan ke latihan soal biar mempersingkat waktu juga. Di sini aku kasih waktu kalian 3 menit buat menganalisis soalnya ini. Nanti kita bahas bersama-sama ya teman-teman.
Oke, udah 20.03, kita bahas ya teman-teman. Lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara disebut, kayaknya udah banyak banget nih yang balas di chat. C. Oke, kita lihat ya teman-teman. Di sini ada Bank Rakyat Indonesia. Ini bukan ya teman-teman, karena ini tuh termasuk bank yang berada di bawah naungannya dari Bank Sentral atau Bank Indonesia. Bank Tabungan Negara atau Bank BTN ini juga tidak. Nah, Bank Sentral di sini benar ya teman-teman, karena Bank Sentral di sini memang ini yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara ini, ya memang Bank Sentral tersebut. Yang keempat, otoritas jasa keuangan di sini kan. Ini tuh atau OJK di sini tuh kayak yang mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, kayak kayak aplikasi-aplikasi gitu, misal Bibit, reksadana seperti itu tuh ya saham seperti itu tuh yang mengatur ya otoritas jasa keuangan ini atau OJK. Sedangkan perbankan ini tuh bukan juga, karena ini yang dimaksud di sini tuh mungkin kayak bank-bank biasa seperti Bank BRI, BTN, BCA seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Aku kasih waktu 3 menit sama buat analisis soalnya teman-teman.
Oke, udah 3 menit, udah banyak chat yang masuk juga. Kita bahas ya teman-teman. Nomor 2, bank sentral dapat memberi pinjaman kepada bank dalam bentuk fasilitas kredit, likuiditas darurat merupakan peran bank sentral sebagai yang pertama, bank sirkulasi. Di sini salah ya, teman-teman. Karena perannya bank sirkulasi di sini sebagai pemegang hak tunggal atau hak oktroi dalam pengedaran uang. Yang kedua, sebagai bankers bank juga salah. Karena bankers bank di sini, Bank Indonesia merupakan bangkir dari semua bank-bank. Nah, selanjutnya, lender of the last resort ini benar ya teman-teman, karena dapat memberi pinjaman karena perannya dapat memberi pinjaman kepada bank dalam bentuk fasilitas kredit, likuiditas darurat itu. Benar di sini. Selanjutnya yang D, pelaksana kebijakan moneter. Nah, di sini tuh ini tuh lebih ke perannya bank sentral ya. Bukan peranan bank sentral sebagai ini tuh lebih ke peran utama fungsi tujuannya bank sentral seperti itu. Yang ketiga, Bank Indonesia ini juga salah karena Bank Indonesia merupakan bank disebut juga bank sentral seperti itu. Oke, kita lanjut ke PPT selanjutnya. Sebelumnya aku mau lihat dulu. Kayaknya tadi ada pertanyaan ya dari kalian. Dari Risma Sasmita Trisovika. Fungsi bank sentral sebagai bankers bank memberikan sumber dana ke bank lain itu dalam bentuk apa, Kak? Dalam bentuk pinjaman atau bagaimana ya, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, jadi bank sentral di sini tuh bisa memberikan dalam bentuk dalam bentuk pinjaman ataupun dalam bentuk fisik uang seperti itu. Oke, teman-teman, kita lanjut ke slide selanjutnya, ke materi berikutnya. Nah, di sini kita udah masuk ke subbab kedua nih dari bab ini, yaitu sistem pembayaran. Yang pertama di sini, pengertian dan komponen sistem pembayaran. A. Pengertian sistem pembayaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, sistem pembayaran merupakan suatu sistem yang mencangkup seperangkat aturan untuk lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Yang kedua, menurut Bank for International Settlement atau BIS, sistem pembayaran mencakup seperangkat sarana prosedur perbankan dan sistem transfer dana antar bank yang menjamin sirkulasi bank. Sorry, di sini perbankan ya. Nah, jadi yang dimaksud sistem pembayaran ini tuh seperti kayak cara untuk melakukan sebuah pembayaran seperti itu. Mencakup seperangkat sarananya, prosedurnya, dan sistem menerima dan memberi uangnya seperti itu. Apakah ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, kita lanjut ya teman-teman ke yang B, yaitu prinsip sistem pembayaran. Nah,
Bank Indonesia memiliki 4 prinsip dalam sistem pembayaran, yaitu aman, berarti risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang kedua, efisiensi. Sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Yang ketiga yaitu kesetaraan akses. Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktik monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambatkan pemain lain masuk. Yang keempat yaitu kewajiban penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Nah, dari sini apakah ada yang tanyain teman-teman? Kita lanjutin ya. Komponen-komponen yang berbentuk sistem pembayaran. Yang pertama, regulator, berwenang mengatur aturan main, ketentuan, dan kebijakan yang mengikat seluruh komponen pembayaran. Jadi di sini regulator ini tuh kayak orang yang melakukan pembayaran. Nah, yang kedua, penyelenggara adalah lembaga yang memastikan penyelesaian akhir dari seluruh transaksi yang terjadi di penggunanya. Nah, kayak contohnya, kalian bayar Shopee. Nah, penyelenggaranya di sini tuh Shopee, seperti itu. Nah, yang ketiga, instrumen adalah alat pembayaran baik tunai maupun non-tunai yang disepakati oleh para pengguna dalam melakukan transaksi. Nah, sebagai contohnya, alat pembayarannya Shopee, kayak gitu ya teman-teman. Yang keempat, pengguna adalah konsumen yang memanfaatkan sistem pembayaran. Sebagai contohnya, saya sebagai konsumen beli di Shopee, kayak gitu. Yang kelima yaitu infrastruktur adalah sarana fisik yang mendukung operasional sistem pembayaran. Mungkin yang di sini yang dimaksudkan itu kayak handphone sebagai sarananya buat mengakses Shopee seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut aja ya teman-teman. Selanjutnya, peran sistem pembayaran dalam perekonomian. A. Menjamin kelancaran pasar sebagai tempat transaksi terjadi. 2. Memungkinkan terjadinya spesialisasi pada produksi. 3. Membantu menentukan seberapa efisien transaksi dilakukan dan diselesaikan. 4. Mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi serta efisiensi pasar keuangan. Yang terakhir, elemen penting dalam infrastruktur keuangan untuk menciptakan stabilitas keuangan. Jadi perannya sistem pembayaran ini tuh masih berkesinambungan dengan perannya di bank sentral ya. Mereka ini tuh saling berketerkaitan satu sama lain. Nah, yang ketiga, peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional atau disebut juga
SPN. Sebagai otoritas moneter, Bank Sentral berhak memberlakukan dan menetapkan kebijakan SPN. Seperti itu. Kita lanjut ya teman-teman ke latihan soal. Aku kasih waktu 2 menit untuk menganalisis. Nanti kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Aman, Kak. Oke, teman-teman, kita bahas ya. Aku lihat dulu nih chat yang masuk. Oke. Kita lihat. Risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Merupakan prinsip sistem pembayaran. Nah, berarti di sini tuh kata kuncinya ini ya. Bentar. Kata kuncinya ini nih. Dikelola dan dimitigasi, dan sama ini, risiko. Risiko dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik. Nah, berarti di sini merupakan prinsip sistem pembayaran yaitu aman. Karena ya kalau udah risiko dikelola dan dimitigasi ya berarti aman. Mau apalagi kalau efisiensi maaf. Kalau efisiensi juga bukan ya, karena kita lihat dulu tadi efisiensi itu nih, efisiensi pembayaran harus dapat digunakan secara luas. Seperti itu. Kesetaraan akses, Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktik monopoli. Jadi semuanya itu sama. Enggak ada yang lebih tinggikan, enggak ada yang direndahkan, seperti itu. Kewajiban penyelenggaraan sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Ini tuh merupakan kewajibannya dari sistem pembayaran. Kewajibannya dari Bank Indonesia. Oke, kita lanjut ke materi terakhir kita, yaitu alat pembayaran tunai. Di sini, pengertian yang pertama, pengertian uang. Menurut Rollin G. Thomas, uang adalah sesuatu yang siap dan diterima oleh publik dalam pembayaran bagi pembelian barang, jasa, dan kekayaan lainnya, serta untuk pembayaran utang. Yang kedua, menurut Kears and Helm, uang adalah alat untuk mempermudah pertukaran dan segera
dapat mengatasi kesukaran dari barter. Yang ketiga, acepigo. Uang adalah segala sesuatu yang umum digunakan sebagai alat penukaran. Jadi pada intinya di sini tuh alat untuk tukar menukar, tapi tukar menukarnya itu dalam bentuk barang kita beli dengan uang. Karena ini kita mengatasi kesukaran barter. Jadi zaman dahulu sebelum adanya uang, kita kan mengenal sistem barter. Seperti barang A ditukar dengan barang B. Nah, namun di barter ini tuh kayak ada kendala-kendala seperti barang yang hendak ditukarkan itu tuh tidak sebanding. Misal barang A yang ditukarkan tidak sebanding dengan barang B yang ingin ditukarkan. Nah, itu tuh menyebabkan merupakan salah satu faktor juga timbulnya uang seperti itu. Yang kedua yaitu syarat uang. Syarat uang sebagai berikut. 1. Diterima oleh umum atau ex-ability. Yang kedua, mudah disimpan dan dipindah tangankan atau portability. Yang ketiga, tahan lama dan tidak lekas rusak atau durability. Yang keempat, dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nilainya atau divisibility. Yang kelima, mempunyai nilai stabil atau tetap, atau disebut stability of value. Yang keenam, jumlahnya memenuhi kebutuhan atau yang disebut elasticity of supply. Nah, uang Republik Indonesia memenuhi ini semua ya teman-teman. Siapapun menerimanya. Terus mudah disimpan juga, kalian masukin ke kantong, masukin ke tas, masukin ke belakang HP, itu. Tahan lama juga. Kadang tuh ada yang uang yang sampai lecek banget gitu tuh. Kadang susah sobek. Nah, ini. Terus dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nilainya. Yang dimaksud di sini tuh, misal kita punya uang 100.000. Nah, kita bagi ada 50.000, ada 20.000, ada 30.000, ada 5.000-an dua. Nah, itu kan walaupun dibagi-bagi enggak 100.000 utuh, nilainya juga tetap 100.000 seperti itu. Yang kelima, mempunyai nilai stabil atau tetap. Nilainya tuh enggak akan berubah-ubah. Misal uang kamu 100.000, ya udah uang kamu 100.000. Seperti itu. Jumlahnya memenuhi kebutuhan. Ini biasanya ini tuh diatur oleh Bank Indonesia ya, kayak uang yang beredar berapa seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke fungsi uang. Fungsi uang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli atau primer, yaitu sebagai alat tukar-menukar, sebagai alat satuan hitung, dan sebagai alat penyimpanan nilai. Nah, yang kedua, fungsi turunan uang yaitu sebagai alat pembayaran, sebagai alat untuk menimbun kekayaan, alat pendorong kegiatan ekonomi, dan sebagai alat pembayaran utang. Selanjutnya, jenis-jenis uang. 1. Berdasarkan bahan atau material. Yang pertama ada uang logam. Uang yang dibuat dari logam dengan berat dan kadar tertentu. Kalian semua mesti tahu kan ya, uang logam, uang kertas. Uang kertas merupakan uang fiduciary atau uang kepercayaan karena semua masyarakat mau menerima uang tersebut sebagai alat pembayaran karena bank atau pemerintah menjamin peredarannya. Yang kedua, berdasarkan lembaga atau badan pembuatannya. Yang pertama yaitu uang kartal, uang yang diberi cap oleh pemerintah. Yang kedua ada uang giral atau uang simpanan, merupakan alat pembayaran berupa surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum. Contohnya cek, biliet, dan giro. Ini nanti kita pelajari ya teman-teman. Selanjutnya yaitu berdasarkan nilainya. Ada uang yang pertama, yaitu uang yang bernilai penuh.
atau uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nominalnya. Yang kedua, uang tidak bernilai penuh atau uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nominalnya. Oke, kita lanjutin ke alat pembayaran tunai. Selanjutnya yaitu berdasarkan wilayah berlakunya. Ada 3 nih. Ada yang pertama uang domestik atau yaitu uang yang berlaku hanya dalam wilayah suatu negara tertentu itu saja. Contohnya rupiah, ringgit, peso. Rupiah hanya berlaku di Indonesia, ringgit hanya berlaku di Malaysia. Rupiah kamu bawa ke Inggris nggak ada gunanya kan, karena mata uangnya di sana tuh ya emang dolar seperti itu. Yang kedua, uang regional. Uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu. Contoh, euro berlaku bagi negara-negara di kawasan Eropa. Yang ketiga, yaitu uang internasional. Uang yang tidak hanya berlaku di suatu wilayah tertentu, tetapi juga berlaku di berbagai wilayah negara di dunia atau internasional. Contohnya dolar. Kita yang asing lagi ya sama dolar ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide terakhir, yaitu alat pembayaran non-tunai. Yang pertama, ada pembayaran non-tunai berbasis wakat. Wakat adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai instrumen penarikan dana nasabah yang memiliki fasilitas rekening giro atau rekening koran. Instrumen berbasis wakat yang sering digunakan oleh perbankan antara lain ada cek dan ada biliet giro. Nah, cek di sini adalah alat pembayaran non-tunai berbentuk kertas sebagai surat perintah kepada bank untuk mencairkan dana dalam jumlah tertentu atas nama nasabah ataupun nama lain yang tertera dalam cek. Nah, cek ini tuh bentukannya tuh kayak kwitansi ya, teman-teman. Jadi di situ nanti ada nominalnya, ada buat siapa ini uangnya. Nah, cek di sini tuh biasanya uangnya tuh dalam jumlah banyak ya, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu biliet giro adalah surat perintah dari nasabah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Jadi bedanya kalau di atas itu kan yang cek itu kan lebih ke dikasih surat. Nah, kalau biliet giro ini buku rekening saldonya itu pindah kayak ganti nama ataupun ganti bank seperti itu. Yang kedua yaitu pembayaran non tunai berbasis kartu dan elektronik. Ini sekarang sering banget ya di kalangan anak muda yang anaknya cashless banget. Nah, ini cocok nih. Yang pertama yaitu kartu kredit adalah pembayaran yang diterbitkan oleh bank untuk melakukan pembayaran barang atau jasa yang akan menimbulkan utang yang harus dilunasi di kemudian hari. Yang kedua, kartu debit atau automatic teller machine atau ATM adalah kartu pembayaran yang diterbitkan oleh bank yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai yang mengacu pada saldo tabungan pemegang kartu. Di sini biasanya kayak mau bayar. Nah, nanti itu yang berkurang itu uang yang kalian simpan di bank seperti itu. Kalau kartu kredit tadi itu lebih kayak kalian dikasih limit oleh suatu bank. Nah, terus limit itu tuh bisa kalian pakai untuk membeli suatu barang, tapi dalam bentuk kredit. Yang selanjutnya yaitu uang elektronik atau e-money adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu.
Biasanya itu kayak Dana, Shopify, GoPay. Kalian kan pasti harus isi dulu tuh kayak isi saldo dananya, ya saldo Shopify-nya, isi berapa gitu baru bisa digunakan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Kita lanjut ya ke latihan soalnya. Aku kasih waktu kalian buat menganalisis, nanti kita cocokin bareng-bareng. Oke, udah banyak nih chat yang masuk nih. Lihat dulu. Saya berjawab A. Kita bahas ya teman-teman. Surat perintah dari nasabah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan disebut. Nah, kita bahas ya. Jawabannya di sini itu A. Karena yang disebut ini dilihat giro yaitu surat perintah dari nasabah untuk memindah bukukan semua uang dari rekening yang bersangkutan. Kalau kartu kredit di sini salah. Kartu kredit ini kayak gitu. Kartu yang bisa buat kita tuh kayak ya istilahnya tuh berhutang lah. Kita membeli suatu barang tapi kita bayarnya besok-besok kemudian hari seperti itu. Selanjutnya cek di sini tuh juga salah karena cek merupakan surat yang berisi nominal yang dapat diberikan kepada nasabah lain seperti itu. Kartu debit ya ini kartu yang bisa menarik uang, menarik tunai atau untuk belanja berdasarkan dari saldo yang kita terima kita tabung pada bank. Ini salah. Kalau e-money di sini lebih ke sistem pembayaran non tunai berbasis bisa aplikasi seperti itu. Ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke kuisis ya. Ada 5 soal. Bentar aku kopasin dulu. Linknya kalian bisa join. Untuk filenya ini
Nanti aku kirim ya di grup tele ya. Kalian bisa join dulu di quizisnya. Aku kirim linknya di chat. Baru 8 orang yang join aku. Kok pasang lagi ya teman? Oke, kita mulai ya. Siap-siap. Saya tidak tahu. Berdiri. Oke, kita bahas. Kapan didirikannya Bank Sentral? Kalian pada jawab apa nih? Jawab benar apa salah? Ayo. Nah, 1 Juli 1905. Iya, benar ya teman-teman. Yang benar jawabannya 1 Juli 1953. Kalau 2 Maret ini nggak ada, 22 Februari juga nggak ada ya teman-teman. 1 Juni juga nggak ada.
Jadi yang benar jawabannya 1 Juli 1953. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kita bahas ya, guys. Menetapkan penggunaan alat pembayaran, melaksanakan pengawasan bank, melakukan pengendalian moneter. Nah, kalian pada jawab apa nih? Merupakan kita lihat ya di PPT. Apa sih ini semua itu? Kita flashback lagi, kita lihat lagi. Kalau di sini tadi kan soalnya menetapkan penggunaan alat pembayaran, melaksanakan pengawasan bank, melakukan pengendalian moneter, merupakan, kita lihat di sini. Ini ya, merupakan wewenang bank sentral. Kalau yang ini tadi yang tugasnya bank sentral yaitu ini menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Sedangkan tujuan bank sentral yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain. Kalau pengertiannya bank sentral tadi, ini lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Seperti itu. Terus ya teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita bahas ya teman-teman.
bank sentral dapat memberi pinjaman kepada bank dalam bentuk fasilitas kredit. Likuiditas darurat merupakan peran bank sentral sebagai kalian jawab apa nih? Ini sama ya kayak soalnya yang tadi, jawabannya yang benar yaitu lender of the last resort. Kalau bankers bank itu tadi sebagai bankir dari bank-bank lainnya. Kalau bank negara ini tuh ya udah bank negara aja yang kayak Bank BRI seperti itu. Yang pertama yang A ini bank likuiditas itu nggak ada ya teman-teman, bukan merupakan peran dari bank sentral seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal ke-4. Wah, bener semua ya di sini tadi ya, aku lihat ya. Berarti udah paham nih. Bank Indonesia memiliki 4 prinsip dalam sistem pembayaran, kecuali efisiensi di sini merupakan prinsip dari sistem pembayaran ya. Aman juga merupakan, kesetaraan akses juga merupakan prinsip dalam sistem pembayaran, yang bukan yaitu berguna. Kalau aman tadi, segala resiko dapat diatasi oleh sistem pembayaran, dapat dikelola dan dimitigasi. Kalau efisiensi, sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas. Sedangkan kesetaraan akses yaitu menginginkan tidak adanya praktek monopoli dalam kegiatan sistem pembayaran. Seperti itu, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Kita bahas ya teman-teman. A. Menjamin kelancaran pasar sebagai tempat transaksi terjadi.
B. Memungkinkan terjadinya spesialisasi pada produksi. C. Membantu menentukan seberapa efisien transaksi dilakukan dan diselesaikan, merupakan titik-titik dari sistem pembayaran. Kita lihat ya di PPT. Maaf. Sistem pembayaran. Di sini kalau prinsip tadi yang ini, yang ada aman, efisiensi, kesetaraan akses, dan kewajiban. Sedangkan kalau peran, ya ini menjamin kelancaran pasar sebagai tempat transaksi terjadi, memungkinkan terjadinya spesialisasi pada produksi, membantu menentukan seberapa efisien transaksi dilakukan dan diselesaikan, merupakan prinsip dari sistem pembayaran. Merupakan peran dari sistem pembayaran. Berarti jawabannya di sini merupakan peran dari sistem pembayaran, sedangkan komponennya itu seperti penyelenggara, kita lihat, penyelenggara, regulator, instrumen, pengguna, dan kalau tujuannya yaitu sebagai prasarana untuk prosedur dalam sistem pembayaran, cara seperti itu. Oke, teman-teman. Soal fisiknya sudah habis. Materinya juga sudah habis. Aku share lagi link untuk absensi. Kalian bisa absensi lagi untuk yang terakhir. Aku tunggu sampai jam 21.00 ya. Jadi waktunya hari ini kita berjalan maksimal sesuai dengan jadwalnya. Oke, teman-teman, aku rasa udah cukup ya waktunya buat absensi. Aku akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau masih ada salah, masih ada kurangnya. Jangan kapok-kapok lagi ikut kelas, apalagi malam-malam kayak gini. Makasih yang udah gabung sampai sekarang. Semoga apa yang kalian inginkan tercapai ya teman-teman, terutama yang pada mau
UTBK. Semoga masuk ke kampus favorit impian kalian. Amin. Sebelum aku akhiri, alangkah lebih baiknya kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Thank you ya yang udah join. Bye-bye. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.